Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan belajar tentang hidrolisis garam. Kita pahami dulu terkait hidrolisis garam itu seperti apa. Jadi, kalau kemarin kita udah belajar tentang reaksi asam ditambah basa gitu ya. Jadi, kalau ada asam, kita tambah basa, maka akan menjadi garam. Nah, ketika kita mereaksikan kan ada mula-mula bereaksi sama sisa gitu ya. Nah, kalau hidrolisis garam itu terjadi ketika asam sama basanya itu tidak memiliki sisa. Nah, yang ada itu adalah garamnya. Kemudian kita mau mencari pH dari garam. Inilah yang disebut sebagai hidrolisis yang akan kita pelajari di bab hidrolisis. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebelum ke sana, kita akan pahami terlebih dahulu terkait sifat-sifat garam. Yang pertama, sifat garam kalau ada garam KCN. Nah, untuk menentukan sifat garam, kalian harus pahami dulu susunannya. Di sini kan ada garam kan terbentuk atas asam dan basa ya. Nah, K di sini itu merupakan kalium. Kalium itu berasal dari KOH. KOH itu berarti basa. Kemudian CN itu berasal dari HCN, yaitu asam. Kemudian kalian cek, kalian harus hafal mana asam kuat, mana basa kuat. Itu ada di video-video awal asam basa ya. Oke, setelah misalkan kalian udah ingat nih, oh KOH itu basa kuat, berarti kita tulis yang asam berarti HCN itu termasuk asam lemah. Sehingga sifat garamnya yang terbentuk adalah garam basa. Jadi sifatnya itu mengikuti yang kuat. Kalau garam basa artinya pH-nya akan lebih dari 7 dan ketika dikasih atau dicelupkan lakmus, maka dia akan berwarna lakmus biru karena dia basa. Sampai situ paham ya? Sekarang yang kedua, misalkan garam NaCl. NaCl itu terdiri dari NaOH ditambah dengan HCl. Yang mana keduanya ini kuat sama kuat. Maka yang terbentuk adalah garam netral. Dengan pH sama dengan 7. Tetapi dalam hidrolisis itu kita tidak ambil yang netral. Jadi kita hitung yang garamnya terdiri atas asam basa lemah. Asam kuat, bisa asam kuat gitu ya. Asam kuat basa lemah atau asam lemah basa kuat. Jadi kita tidak menghitung yang netral. Karena kalau yang netral kan sudah tahu itu 7 ya. Selanjutnya misal ada CH3COO2Ca. Ini terdiri dari CH3COOH, Ca terdiri dari CaOH2. Yang ini bersifat lemah, yang ini bersifat kuat. Sehingga yang terbentuk adalah garam basa. Jadi untuk soal ini, untuk materi ini kalian harus sudah mahir atau sudah tahu menentukan mana basa dan asam kuat. Kemudian misalkan ada NaF. NaF ini dari basa kuat, F-nya itu dari asam lemah. Sehingga sifat yang terbentuk adalah garam basa. Kemudian yang kelima, kalau ada NH4Cl, maka terbentuk dari asam lemah. Cl-nya adalah ini kan terdiri dari NH4OH sama HCl. Berarti ini basa lemah,
ini asam kuat. Jadi garam yang terbentuk adalah garam asam. Kemudian kalau misalkan NH4F, ini kan dari basa lemah, F-nya juga asam lemah. Maka kalian harus cek Ka sama Kb-nya untuk menentukan sifat basa. Ketika Ka lebih besar daripada Kb, Ka itu kan punyanya asam ya, jadi namanya adalah garam asam. Sedangkan kalau Ka-nya lebih kecil daripada Kb, masuknya adalah garam basa. Kemudian kalian juga harus tahu di hidrolisis garam itu ada 2. Yang pertama masuk ke dalam hidrolisis sebagian. Yang kedua masuk ke dalam hidrolisis total. Perbedaannya apa sih Kak? Jadi hidrolisis sebagian itu terjadi ketika lemah bereaksi dengan yang kuat. Kayak tadi misalkan dia terdiri dari asam lemah sama basa kuat, atau asam kuat dengan basa lemah. Itu masuk ke hidrolisis sebagian. Tapi kalau semuanya lemah plus lemah itu masuk ke hidrolisis total. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke rumus. Rumus yang pertama, kalau misalkan ada asam lemah ditambah dengan basa kuat, maka akan menghasilkan garam dengan sifat basa ya, ditambah H2O. Nah, kita reaksikan itu ada mula-mula bereaksi sisa. Ingat, kalau itu hidrolisis, asam lemah sama basa kuatnya itu harus habis, jadi tidak ada yang bersisa, dan nanti kita hanya menghitung pH garamnya. Untuk mencari pH garam, maka kita menggunakan OH- sama dengan akar Kw dibagi Ka dikali molaritas garam dikali valensi. Nah, ini adalah rumusnya. Jadi ini adalah molaritas garam. Molaritas garam bisa dicari dengan rumus mol garam dibagi volume total. Volume total itu ketika asam sama basanya dicampurkan volumenya. Oke, kemudian yang perlu kalian tahu juga nilai Kw. Kw itu 10 pangkat min 14. Kelihatan nggak ini? Nah, seperti ini. Kemudian ketika nanti ditanyakan derajat, ini kan untuk mencari pH ya, karena pH itu adalah min log H+. Jadi dari OH kalian ke POH dulu, min log OH min, nanti baru ke H+. Jadi kita punya beberapa rumus pH, 14 min log POH. Nah, ini tergantung nanti yang diketahui apa. Kalau basa kan berarti dari OH min menghitung POH dulu, baru masuk ke rumus yang bawah. Kemudian ada nanti kalau misalkan kalian ditanyakan derajat hidrolisis, kalian bisa menggunakan rumus H sama dengan akar Kw per Ka dikali 1 per molaritas garam dikali valensi. Ini untuk menghitung garam basa. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, kondisi kedua, ketika basa lemah ditambah dengan asam kuat, maka garam yang terbentuk adalah garam asam ditambah H2O. Mula-mula bereaksi sisa, ini harus habis, nanti sisanya adalah garam asam. Ketika garam asam yang diketahui, berarti kita cari H+ sama dengan akar Kw dibagi Kb
dikali molaritas garam dikali valensi. Kemudian kalau misalkan yang ditanya adalah hidrolisis, derajat hidrolisis, H sama dengan derajat hidrolisis, maka H sama dengan akar KW per KA. Yang lemah kan basa, berarti per KB dikali 1 per mg kali valensi. Nah, ini untuk derajat hidrolisis. Kemudian kalau misalkan asam lemah bereaksi dengan basa lemah, maka dia kan akan terbentuk garam, tapi kan sifatnya belum jelas tuh. Kalau belum jelas, kalian tetap reaksikan mula-mula bereaksi sisa seperti biasa. Kemudian asam lemah sama basa lemahnya harus habis. Nanti untuk menghitung ini, kalian menggunakan rumus H+ sama dengan akar KW per KB dikali KA. Jadi kita hanya menggunakan rumus ini ketika asam lemah dengan basa lemah. Oke, langsung ke contoh soal. Di sini ada 200 ml CH3COOH 1 molar dengan 800 ml NaOH 0,25. Kalau ada soal campuran seperti ini buat mengecek apakah ini menggunakan rumus hidrolisis atau tidak, berarti kita harus bikin reaksinya terlebih dahulu. CH3COOH ditambah dengan NaOH, maka garamnya adalah CH3COO Na ditambah H2O. Kemudian di sini ada mula-mula, ada bereaksi sama sisa. Nah, untuk memasukkan ke MBS ini kita menggunakan rumus mol dan konsentrasi ya, karena yang diketahui kan konsentrasi. Jadi kita menggunakan konsentrasi sama volume. Kita tahu rumus molaritas itu adalah mol per volume. Ketika kita mau carinya mol, berarti rumusnya adalah molaritas dikali volume. Molaritasnya, oke, ini dulu. Kemudian kita cari mol dari CH3COOH. Rumusnya adalah molaritas, yaitu 1 molar dikali volumenya adalah 200. Satuannya mili ya itu ya. Jadi nanti hasilnya adalah 200 milimol. Kemudian mol dari NaOH sama berarti 0,25 dikali 800. Jadi nanti dapatnya adalah 200 milimol. Kemudian setelah itu kita masukkan, berarti mula-mulanya ini 200, ini juga 200. Kemudian ini di strip, lalu yang bereaksi karena koefisien yang di depan itu sama dan yang diketahui sama, berarti yang bereaksi itu 200 milimol juga. Maka di sini habis dan di sini habis, di sininya tetap 200 karena menggunakan perbandingan koefisien, di sini juga 200. Jadi garamnya itu adalah 200 milimol. Nah, ini kita sebut sebagai mol garam. Nah, setelah itu kalian tentukan ini garam asam atau garam basa. Kalau kalian lihat, ini kan yang kuat terdiri dari basa ya, NaOH ya. Jadi nanti menggunakan rumus garam basa, yaitu OH- sama dengan akar KW per Ka dikali molaritas garam dikali valensi sama dengan akar 10 pangkat min 14, Ka-nya 10 pangkat min 5, molaritasnya itu adalah mol garam per volume garam, molnya adalah ini 200. Kemudian per volume ya, kita menggunakan rumus ini, volumenya berarti 200 punyanya CH3COOH ditambah 800 punyanya NaOH dikali valensinya 1. Valensi itu dilihat dari
garam ini. Kalau contoh nih, kalau misalkan kita punya CaOH 2, berarti nanti valensinya kan 2. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini berdasarkan pangkat-pangkatnya nanti, indeksnya. Nah, karena nggak ada, nanti kita bahas aja yang lain kalau misalkan ketemu. Ini kita selesaikan saja menjadi akar 10 pangkat min 9. Ini 200 sama 1000 ya. Menjadi 1/5. 1/5 itu berarti 0,2 dikali 1. Bisa kita singkat sebagai 2 kali 10 pangkat min 10. Maka OH minnya sama dengan akar 2 kali 10 pangkat min 5. Maka kita bisa mencari POH. POH sama dengan pangkatnya, yaitu 5 min log akar 2. Jadi pH-nya itu adalah 14 dikurangi 5 min log akar 2. 14 dikurangi 5 itu 9. Berarti 9 plus log akar 2. Selanjutnya soal kedua. Jadi misalkan ada garam namanya adalah natrium asetat sebesar 0,1 molar dikatakan terhidrolisis 0,4%. Yang ditanyakan adalah berapa pH. Oke, jadi 0,4% ini disebut sebagai derajat hidrolisis, yaitu H. Derajat hidrolisis. Nah, natrium asetat itu adalah CH3COONa, yang artinya merupakan garam basa. Untuk garam basa, rumus dari derajat hidrolisisnya itu adalah akar Kw per Ka dikali 1 per molaritas garam dikali valensi. Berarti kita bisa tulis 0,4 per 100%. Ini ya, 0,4% kita ubah menjadi 0,4 per 100 dikali akar Kw-nya 10 pangkat min 14, Ka-nya, atau kita mencari Kw per Ka-nya kita tetapkan seperti ini aja, 1 per molaritasnya 0,1, valensinya 1. Akarnya kita hilangkan, berarti dikuadratkan menjadi, taruh sini aja, menjadi 0,4 dikali 10 pangkat min 2. Jadi kita ubah ya susunannya, bentuknya kita kuadratkan sama dengan Kw per Ka dikali 1 per 10 min 1, sehingga menjadi 4 kali 10 pangkat min 3 kita kuadratkan sama dengan Kw per Ka dikali 10 pangkat 1, naikkan ke atas ya, menjadi 16 kali 10 pangkat min 6 sama dengan Kw per Ka 10 pangkat 1 kita bagi, ditaruh sini, 10 pangkat 1. Maka dapat Kw per Ka sebesar 16 kali 10 pangkat min 7. Nah, itu tahap pertama. Selanjutnya, apakah sudah selesai? Belum. Kita kan mau cari pH. Setelah mendapat Kw per Ka, kita bisa hitung OH-nya. OH min sama dengan akar Kw per Ka dikali M dikali valensi, sama dengan Kw per Ka-nya tadi 16 kali 10 pangkat min 7, molaritasnya adalah 10 pangkat min 1, valensinya 1. Sehingga didapatkan 16 10 pangkat min 8. 4 kali 10 pangkat min 4. Itu adalah OH
min. Dari OH min kita bisa dapat POH. POH-nya berapa? 4 min log 4. Jadi pangkatnya dikurangi log 4. Kemudian dari situ bisakah menghitung pH? Bisa. 14 min 4 min log 4. Sehingga didapatkan 10 plus log 4. Kurang lebih seperti ini.